udah tahu, saya ada beberapa yang saya jadiin PU dan sekarang stripping semua dan mungkin lewat pun udah nggak negur, tapi itu nggak masalah buat saya. Itu rasa saya bangga karena saya menciptakan talent-talent baru di dunia perfilman. Lo selalu pakai yang terkenal, kasihan dong. Misal kayak Davina, oke, dia belum pernah film, saya kasih kesempatan PU. Selanjutnya setelah ini dia stripping di mana-mana. Walaupun dia nggak ingat saya, itu rezeki buat kita ya Om, oke? Dan itu akan mengalir terus gitu loh. Dan mungkin kalian udah tahu, saya ada beberapa yang saya jadiin PU dan sekarang stripping semua dan mungkin lewat pun udah nggak negur. Tapi itu nggak masalah buat saya. Itu rasa saya bangga karena saya menciptakan talent-talent baru di dunia perfilman. Kalau mungkin orang-orang nggak berani, ya saya berani gitu loh. Karena buat kita keuntungan itu nomor 2. Yang pertama kita buat adalah kualitas dan kita memberi kesempatan untuk mereka biar mereka bisa berkarya terus. Dapat kesempatan kayak Emir sekarang stripping di mana? Oke, dia udah stripping di Jeddah SMA gitu loh. Terus udah PU, jadi kayak seneng aja gitu loh, ada kepuasan sendiri. Walaupun PH saya gitu-gitu aja, tapi saya bangga gitu loh dengan semua pemain yang udah saya lihat jam terbangnya gitu sih. Itu sih buat saya, jadi yang sekarang saya lebih ke membuat yang terbaik, promosi yang terbaik. Bagaimanapun saya hire orang-orang terbaik untuk bantuin promosi, bagaimana promosi ini bisa dikenal orang. Terus masalah hasilnya kita kembalikan ke yang di atas. Menurut Pak Zakir segala sesuatu udah ada yang ngatur gitu loh. Gimana Pak Zakir? Mau nambahin sedikit ilmunya tadi? Yes. Bagaimana doanya? Benar. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha untuk yang terbaik. Nah, Ya, pasti Syakir juga yakin. Bahkan Syakir kan juga banyak sharing sama Mas Giri, ya kan? Oh, tapi kalau soal sutradara ini juga kita sharing juga sama Mas Giri. Gimana jadi sutradara baru apa segala macam. Banyak belajar juga lah dari Bang Giri. Dan kita saling support. Kadang Bang Giri kasih masukan ke Syakir, Syakir kasih masukan ke Bang Giri. Dan semua butuh proses pastinya. Pastinya butuh proses. Dan orang Indonesia kan kebiasaan gak mau lihat proses, maunya lihat jadi aja. Jadi kita doakan juga lah, semoga kita nanti bisa lihat, apalagi mau semakin mendalami Mas Giri, kita bisa lihat juga karya-karya selanjutnya yang bisa bikin benar-benar teman-teman puas juga. Bahkan di karya ini juga sebenarnya bagus juga, saya kira apresiasi juga, apalagi jarang kan. Benar tadi memberikan kesempatan karena saya kira termasuk yang bukan risih ya, termasuk ke kenapa setiap film orangnya sama gitu, jadi kita bisa memberikan ruang juga. Dan anak-anak Indonesia kan banyak yang cerdas juga, banyak yang bagus juga mainnya. Jadi kita tunggu proses terbaik dari Mas Giri juga. Saya kira juga masih berproses, semuanya masih berproses. Dan semoga apa yang disuguhkan bisa dinikmati, itu aja. baik. Kasih plus dong buat Mas Giri. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa membuat skenario, tapi sutradaranya tetap aja yang di atas ya. Gitu. Baik, selanjutnya ke Revo yang tadi kita sudah tanyakan gitu kan. Syuting bersama senior sama kakak Ulan Guritno. Kayak saya bangga deh kalau punya mama seperti beliau, cantik terus. Cek. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi menurut saya, kalau dari saya pribadi, mental illness itu sebuah hal yang menyakitkan juga kalau misal kita rasain kan. Itu bisa dibilang penyakit juga kan. Dari yang Revo rasain, Revo ditinggal papahnya kerja dan dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Pada intinya saya di situ ngerasain dan ngelakuin apa yang Mas Giri mau, dan kita selalu berdiskusi mau dibawa kemana arahnya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, dari Kak Alia sendiri, dari seorang penulis. Iya, jadi tadi ditanyakan apakah sosok Revo ini punya the other side, punya sisi lainnya gitu. Iya, menurut aku Revo punya sisi lain, punya the other side di dalam film ini. Jadi Revo itu sosok yang gimana ya, bisa dibilang karakternya cukup kompleks. Waktu ngobrol sama Kak Sandi soal tentang pendalaman karakter Revo, bagaimana membuat karakter Revo nanti ditampilkan di film juga cukup kompleks ya Kak.
Jadi Revo ini sosok remaja, dia wakil ketua OSIS, karakternya kadang-kadang menyenangkan, tapi satu sisi juga menyebalkan. Dia tuh dalam bersikap ke setiap orang berbeda-beda. Dia punya caranya tersendiri untuk menyampaikan apa yang ada di perasaannya, punya caranya sendiri untuk menyampaikan rasa kasih sayangnya. Kadang-kadang dia juga bisa dibilang cuek karena dia punya sisi lain di dalam hidupnya, punya rahasia yang nggak semua orang tahu. Misalnya kayak ternyata mamanya sakit, dia harus memendam masalah keluarganya yang harus dia pikul sendiri saat dia usia remaja gitu. Dan pada akhirnya dia ketemu sama sosok Alia yang bisa bikin dia percaya, yang bisa bikin dia ngerasa didengerin, ngerasa punya seseorang yang akhirnya bisa jadi tempat dia berbagi, karena selama ini dia sendiri. Jadi itu sisi lainnya Revo. Di satu sisi dia di sekolah, dia jadi wakil ketua OSIS, dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik, tapi di satu sisi juga dia hancur karena masalah keluarganya. Gitu. Oke. Kalau menurut. Baik, Om, cukup ya? Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi? Siap, thank you. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada, teman-teman wartawan dipersilakan untuk mempertanyakan secara individual. Nanti kita pada pukul 7 malam kita akan sama-sama premier. Dan masih ada lagi yang akan bertanya? Kalau tidak ada, teman-teman, mari kita berfoto bersama-sama. Setelah ini Yang tinggi di belakang. Kayaknya Oh, harus Om Emil di belakang. deh ya kayak Iya, cuma Kakak Linda. ini yang boleh lipat. Nah, lebaran Atau yang di depan mau duduk aja atau gimana, teman-teman wartawan? Bisa kok rame-rame. Bisa, oke. Yang depan duduk aja teman-teman wartawan ya, biar enak ya. Oke, yang depan boleh duduk. Iya, kamu kan mohon maaf bisa. Nah, iya. dia tuh pakai seragam sekolah Manhattan dong. Indonesia. Aku anak remaja. Iya, dan cuman rumah gue deket situnya. Rumah lo jauh apa dekat? Jauh dekat. Dari mana? Ya. Silakan. Iya lagi undangan. Mampus, kaget. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh All Talent dan juga saudara, produser dari DOP, Universal Broker, Victory, dan juga Banyak banget filmnya yang belum tayang-tayang ya, kayaknya nyetok deh. Ya, ini terus Jakarta versus Everybody juga akhirnya tayang. Naga Bonar katanya sih Juni atau Juli. Ya alhamdulillah, maksudnya artinya kan keadaan membaik gitu aja sih. Jadi di saat project-project produser udah mulai percaya diri buat tayangin di bioskop,